wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, apa kabar nih? Baik nih. Lagi sibuk apa nih, Pak? Nggak biasa ini. Ya, lagi cari informasi aja di internet, browsing. Ya, kalau ada Gimana nih waktu. Pak Asep? Iya, ini Pak Ahmad. Kalau ada waktu ini, ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan nih dengan Pak Ahmad nih. Kalau berkenan, bisa Pak Ahmad ya? Oh, boleh. Silakan Pak Asep. Iya, jadi yang pertama saya itu ingin ada perubahan Pak Ahmad di sekolah tentang bagaimana cara menangani siswa gitu. Jadi pada intinya tujuan saya berbicara di sini ingin di sekolah saya untuk cara menangani siswa itu ingin berubah lah dari pola-pola lama ke pola-pola baru yang lebih mengedepankan disiplin positif Pak Ahmad, seperti itu. Oh iya, jadi kalau saya tangkap Pak Asep menginginkan ada perubahan ya penanganan terhadap siswa dari pola-pola yang lama menjadi pola-pola baru gitu Pak Asep ya, maksudnya begitu ya? Betul, dengan mengedepankan restitusi, mengedepankan disiplin positif itu sehingga tidak ada lagi ini Pak Ahmad, tidak ada lagi siswa yang merasa ditangani dengan brutal gitu, seperti itu Pak Ahmad. Memang selama ini bagaimana Pak di sekolah Bapak itu? Nah, selama ini Pak Ahmad, jadi siswa itu seringkali dihukum oleh guru itu, gitu. Itu intinya. Jadi guru itu lebih banyak menghukum daripada menangani gitu ya. Nah, pola-pola seperti itu kan memang mungkin disadari atau tidak sih oleh teman-teman itu. Yang paling sering banyak digunakan ketika ada siswa yang dalam tanda kutip bermasalah atau melanggar, itu selalu dihukum dan dengan kata-kata yang mungkin saja banyak kata-kata yang kurang pantas gitu, seperti itu. Iya, sudah seharusnya pada masa sekarang ini ya, sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik anak bagaimana caranya agar sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya, bahwa masih ada penyelesaian masalah dengan kekerasan seperti memang tidak cocok. Kira-kira dari permasalahan yang ada di sekolah ini ya masih penanganan seperti penanganan kekerasan yang Pak Asep lihat, Pak Asep amati, kira-kira kalau boleh kita kasih range nilai ya, barangkali kan di sekolah kan juga ada guru-guru yang beragam, ada yang mungkin sudah mulai wawasannya luas, memahami metode-metode baru. Kira-kira berapa persen sih kalau 0 sampai 100 itu guru-guru yang masih menangani pola lama? Wah, itu mayoritas Pak, mayoritas hampir 80% menggunakan metode hukuman. Ya, sebagiannya lagi ya mungkin walaupun belum restitusi ya menggunakan pola-pola sebagai pengamat gitu sesuai dengan tata tertib. Tapi mayoritas selalu saja dengan hukuman dan hukuman Pak. Itu yang membuat saya agak miris. Ya pasti ya, seharusnya sudah tidak lagi diterapkan. Nah, dari pengamatan Pak Asep sendiri, masih ada guru yang seperti itu? Kira-kira ada nggak guru-guru yang punya pola sama dengan Pak Asep? Wah, juga ingin perubahan ya, tidak suka dengan pola-pola lama. Kira-kira berapa persen yang kira-kira satu misi dengan Pak Asep ini? Ada sih Pak, ada ya, tapi tidak banyak ya, mungkin kalau di jumlah hanya sekitar 5-10% guru yang ingin menggunakan metode restitusi, disiplin positif gitu ya, yang tidak selalu menghukum siswa itu sekitar 5-10% saja Pak di sekolah. Tidak banyak memang ya Pak.
apa pernah dibicarakan dengan mereka, punya rencana apa gitu kira-kira, atau Pak Asep sendiri kira-kira mengatasi hal seperti ini, apa yang sudah terpikirkan agar perubahan itu bisa terjadi kira-kira? Ya, yang saya pikirkan sih satu sih Pak, yaitu bagaimana mengajak kepala sekolah untuk mengagendakan pertemuan dan menekankan pentingnya disiplin positif itu disosialisasikan kepada guru-guru. Itu adalah senjata utama yang sedang saya rencanakan gitu ya. Karena kalau jujur, kalau saya sendiri yang ngomong ke teman-teman itu sepertinya wah udah balik lagi ke saya gitu. Ntar apaan kamu aja belum bener gitu. Saya tuh udah ada ketakutan aja Pak. Iya. Kalau nanti kira-kira mungkin para sekolah sih bisa saja menggerakkan kenyataannya ya untuk melakukan perubahan. Kira-kira nanti Pak Asep siap untuk bergerak bersama teman-teman yang satu visi. Kira-kira rencananya punya kapan nih target-targetnya kira-kira agar bisa dilaksanakan? Iya Pak, mungkin dalam waktu dekat saya sih inginnya ini sudah bisa terrealisasi ya Pak, karena kasihan juga anak-anak gitu kalau misalkan kita terus-terusan dengan cara-cara yang seperti ini. Aduh, anak-anak itu yang berdampak psikologisnya kita khawatir juga gitu, banyak yang terganggu. Akhirnya sih dalam jangka waktu sebulan ini sudah ada kepada guru-guru. Iya. Kira-kira apa yang langkah yang bisa Pak Asep dan teman-teman lakukan agar perubahan ini bisa terjadi? Iya, yang pertama tadi ya, bagaimana kepala sekolah kita gerakkan. Kemudian yang selanjutnya saya juga ingin teman-teman di sekolah itu bisa memahami tentang disiplin positif itu sendiri gitu dengan perlahan. Artinya bagaimana awalnya kita jelaskan, kemudian mereka bisa tahu, dan setelah tahu mereka bisa mempelajari dengan lebih mendalam dan kemudian mempraktekkan. Nah, itu menurut saya bisa dilakukan secara perlahan dalam arti kata ya kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka itu tidak secara langsung dan tidak menyinggung mereka gitu. Itu yang ingin saya laksanakan agar agar tidak terjadi kontra juga gitu, tidak terjadi ketersinggungan di situ Pak. Karena jujur aja kalau kita langsung katakan ini kamu nggak sesuai nih, parah nih, ngukum mulu gitu ya. Kalau seperti itu kan bukannya mereka mau ngikut, yang ada mereka jadinya kontra ke kita Pak. Betul Pak Asep, saya juga setuju sekali apa yang Pak Asep sampaikan. Tapi kalau tadi saya amati apa yang Pak Asep sampaikan, solusinya selain memang nanti keputusan dari kepala sekolah juga ikut bersama, ada satu tuh bagaimana agar guru itu berubah, maka mereka juga perlu diberikan pemahaman tentang pemikiran disiplin positif Pak ya. Barangkali kan ini tidak semuanya tahu Pak nih. Kira-kira kapan Pak Asep bisa mensosialisasikan hal yang utamanya dulu ini, yaitu disiplin positif kepada mereka? Iya, secepatnya Pak, dalam sebulan ini, di minggu pertama ini rencananya ingin ada pertemuan bersamaan dengan rapat dinas gitu ya. Kita sampaikan. Setelah itu ya kita evaluasi dan kita lihat apakah ada perubahan atau tidak gitu. Ya walaupun berat ya Pak, tapi ya kita coba gitu ya, pelan-pelan. Betul Pak, betul. Saya kira kalau nanti diadakan pembelajaran atau pengetahuan disiplin positif kepada mereka sudah Pak Asep sampaikan, apalagi tadi melibatkan kepala dinas, ada penyampaian yang sifatnya penekanan di sana, penekanan dalam hal yang positif, bisa saja nanti guru-guru tadi juga tersentuh hatinya bahwa memang sudah tidak tepat mendidik anak dengan kekerasan. Ya, barangkali saya tunggu nih kesempatan baik yang Pak Asep akan lakukan dengan teman-teman ini. Kira-kira bulan berapa pekan ke depan kapan dilaksanakan, dan saya nanti pengen tahu nih bagaimana respon Bapak Ibu guru yang memang
jadi sasaran untuk bisa memahami disiplin positif, Pak. Iya betul Pak, itu memang tanggung jawab kami nih dari sekolah bagi yang memang sudah menyadari akan pentingnya disiplin positif ini. Itu adalah tanggung jawab kami. Ya mudah-mudahan Pak nanti dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan saya minta waktu untuk berdiskusi kembali nih Pak supaya Betul. kita bisa membahas progresnya lagi. Mungkin berkenan ya Pak, masih ya Pak? Ya, insya Allah Pak, saya juga menanti ya, penasaran juga nih perubahan itu Pak. Mungkin bagi saya nanti menjadi sebuah pengalaman buat sekolah-sekolah lain Pak. Ya, jadi nanti bisa jadi contoh gitu ya. Dan saya juga akan tunggu nih hasil dari pertemuan Pak Asep, dari pertemuan dengan guru-guru yang tadi, dan bagaimana perubahannya setelah dilakukan sosialisasi disiplin positif. Gitu. Mudah-mudahan bisa berjumpa nanti di pekan berikutnya Pak. Baik. Terima Ya. kasih Pak Ahmad Royani. Terima kasih Ya, atas waktunya sama-sama, ya Pak Pak. Asep. Sampai jumpa lagi nanti Sama-sama. minggu berikutnya. Terima kasih. Ya, semoga lancar ya Pak ya. Baik. Amin. Jadi gini masih Pak. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Udah lama nggak ketemu. Apa kabar Bu Rini? Sehat? Alhamdulillah. Pak Ahmad gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Iya, tumben Bu nih Rini Bapak. Iya, ke rumah saya ada apa nih? Iya, saya ada perlu nih Bu Rini nih sebetulnya sama Bu Rini. Iya. Jadi ada sedikit trouble, ada sedikit masalah sebenarnya Bu Rini di sekolah saya yang ingin saya diskusikan nih dengan Bu Rini. Jadi gini Bu Rini, di SMK itu kan sudah multi anaknya Bu Rini ya, informasi, pengetahuan, teknologi sudah masuk ke anak-anak dengan gadgetnya. Namun sepertinya para pengajarnya belum moving ini Bu Rini, masih pakai cara-cara yang lama aja dalam melakukan pembelajaran. Nah, masalah saya ini kebetulan saya juga diamanahkan kepala sekolah bagaimana cara Punten Bapak agar suaranya guru-guru kami ulang lagi mau Pak, punten Pak. kurang jelas ya Bu Rini ya. Iya, jadi punten bagaimana ya, Pak. udah jelas Bu Rini? Ya sudah. Iya, jadi bagaimana masalah saya ini bisa dapat solusi. Masalahnya itu bagaimana agar guru-guru di SMK 3 mau bikin bahan ajar media yang menarik gitu Bu Rini. Karena selama ini mungkin mengajarnya pakai apa adanya, bahan ceramah gitu ya, tanpa dibekali dengan presentasi yang menarik disertai dengan video. Nah, mohon masukannya bagaimana ya Bu Rini ya? Baik Pak Ahmad. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tujuan Pak Ahmad ke saya adalah untuk mencari solusi dengan cara berdiskusi tentang bagaimana Pak Ahmad bisa mengajak teman-teman untuk membuat suasana pembelajaran lebih menarik dengan cara media-media alternatif seperti video pembelajaran gitu ya Pak ya? Iya, membuat media bahan ajar yang menarik gitu Bu Rini. Iya, membuat bahan ajar yang menarik karena teman-teman tidak mau atau susah sekali untuk move on dari cara mengajar yang lama, gitu ya Pak? Betul Bu Rini. Oh iya, baik. Nah, kalau begitu, kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut Bapak masalahnya apa ya Pak? Mengapa teman-teman tidak mau membuat media pembelajaran yang baik atau metode yang baru dalam pembelajarannya? Iya, sepertinya sih kalau saya perhatikan memang yang tidak membuat itu guru-guru yang sudah senior nih Bu Rini.
mungkin entah tidak mau repot atau memang nggak bisa, saya juga kurang paham ya. Jadi intinya pokoknya simple aja gitu, masuk kelas, buka bahan ajar dengan ceramah, selesai gitu, begitu Bu. Iya, jadi karena mereka sudah mau pensiun, mungkin sudah PNS di SMK negeri ya Pak? Iya betul. Iya, mungkin seperti itu, mereka sudah ada di zona nyaman ya Pak ya. Jadi tidak mau berubah, sebentar lagi saya mau pensiun, gitu ya. Jadi Sepertinya begitu Bu. jadi malas mau berubah. Tapi pendapat anak-anak sendiri bagaimana Pak? Kalau gurunya seperti itu, apakah ada masukan ke Bapak? Ya salah satunya mungkin saya dapat info dari anak-anak Bu. Pak, saya kok kalau belajar ini kayaknya dari guru ini bosan gitu ya. Karena kalau masuk kelas ya dia langsung ceramah gitu, sampai pelajaran terakhir ada yang 2 sampai 3 jam ceramah terus gitu ya. Ceramah Kan gitu bosan ya. juga Pak. Iya. Bosan, kita kan pengen juga ada metode yang mungkin membuat anak-anak itu nggak ngantuk, anak itu menarik gitu kan. Nah, dan itu mungkin tidak 1, 2 gitu, gurunya banyak, ada beberapa gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi permasalahan kami Bu untuk didiskusikan. Iya, jadi tujuannya jelas, kemudian identifikasi masalahnya karena mereka sudah sepertinya ini nanti diedit sama Pak Asep kali ya. Halo. Yep. Soalnya ini kok jaringannya jelas Bu, suara Ibu jelas. Suara Ibu Bapak nggak jelas. Punten ya. Iya, oke. Oh ya udah. Iya. Suara Ibu cukup jelas kok. Jelas ya, oke, bagus. Saya nanti Pak, punten nanti di edit aja ya Pak. Ya, begitu ya Pak. Jadi kalau boleh saya dari tujuan ya Bu, ya Pak ya, dari tujuan ya. Kalau boleh saya simpulkan, permasalahannya adalah banyak guru-guru yang tidak mau berubah, tidak mau membuat media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa, dan hal itu mengakibatkan siswa malas untuk belajar di kelas, kemudian bosan, dan tentu tujuan dari pembelajaran tentu tidak akan berhasil ya Pak. Iya Bu. Iya, kalau boleh saya tahu, kira-kira mengapa mereka seperti itu? Tadi Bu yang seperti saya sampaikan, bisa Iya, jadi mereka. Tadi saya nggak dengar karena suaranya itu, jadi saya ulang. Maaf ya Pak. Ada mungkin rasa males gitu ya. Karena kan membuat media ajar atau bahan ajar yang menarik butuh waktu gitu Bu ya, butuh persiapan, dan tentunya butuh pemahaman terhadap media yang akan dia pakai. Kalau saya perhatikan, padahal setiap tahun tuh di sekolah juga ada kegiatan in-house training ya. Biasanya ada sesi-sesi di mana adanya pelatihan bikin bahan ajar yang menarik. Memang saya sadari bahwa ketika bikin bahan ajar yang menarik itu butuh kesabaran, butuh bahan yang banyak, butuh ketelatenan, dan butuh waktu yang konsen. Nah, saya melihat kan tidak sering adanya rasa malas barangkali ya, rasa malas, atau barangkali dia belum paham tapi tidak mau bertanya gitu, malu ya. Pak, sehingga boleh jadi itu, sehingga apa adanya aja, yang penting memenuhi kewajibannya gitu. Begitu ya, jadi tidak sempurna, kalaupun ada tapi tidak sempurna ya Pak ya. Jadi memang kalau bisa saya simpulkan, permasalahannya adalah tidak maunya mereka move on dari Pak Ahmad nggak ada ya? Halo? Oh ada, oke. Kalau begitu, jadi di sana keadaannya itu guru-guru mungkin malas, kemudian sudah merasa nyaman karena sudah PNS dan mau pensiun, kemudian mungkin malu bertanya ketika ada kesulitan, kemudian ada mungkin juga
eh, tidak mau telaten karena waktunya lama untuk membuat video belajar atau gaptek gitu ya Pak Iya ya? Bu, sepertinya begitu. Permasalahan-permasalahannya mungkin seperti itu ya. Kalau sudah ketahuan nih permasalahan-permasalahannya, kira-kira apa ya rencana Bapak atau langkah Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk membuat permasalahan tersebut terselesaikan, atau kira-kira langkah Bapak untuk membuat guru-guru tersebut mau membuat media pembelajaran yang bagus itu bagaimana ya kira-kira Pak? Ya, kalau saya sih berencana Bu, ingin berkolaborasi Bu dengan teman-teman sejawat, teman-teman guru muda yang punya semangat, yang punya motivasi tinggi untuk ayo kerjasama, kita bantu teman-teman kita yang memang belum bisa gitu ya, karena kalau saya sendiri barangkali saya kesulitan juga Bu ya, karena cukup banyak Iya betul. ilmunya, dan paling tidak kan mereka tidak juga semuanya mau menerima Bu, kita ajak perubahan. Dan karena itu saya coba mengajak teman-teman guru putra maupun guru putri yang bisa masuk ke semua lapisan, sehingga kita menawarkan mungkin Bapak Ibu guru yang belum atau perlu dibantu gitu ya untuk membuat media bahan ajar, kita menyiapkan waktu untuk pelatihan atau mungkin bantuan semacam tutor sebaya untuk membuat medianya. Itu yang kita lakukan sih Bu dalam waktu dekat ini. Jadi semacam imbauan begitu Pak? Atau pelatihan? Ya, semacam ya pelatihan singkat lah gitu Bu ya. Pelatihan singkat. Oke, kalau begitu misalnya mereka masih malas karena gaptek atau karena sudah merasa nyaman. Kira-kira apakah ada alternatif lain nih Pak untuk rencana Bapak? Misalnya mereka tetap tidak mau karena imbauan, mungkin karena Bapak masih junior gitu? Ya, kalau barangkali belum ada perubahan, kita sih berencana ingin bersinergis dengan kepala sekolah gitu Bu ya. Dalam rangka peningkatan mutu, dalam rangka membuat bersemangat pembelajaran yang bisa meningkat hasilnya. Kami minta dukungan kepala sekolah barangkali membuat sebuah perintah atau buat sebuah instruksi pelatihan untuk membuat bahan ajar yang menarik, sehingga guru-guru yang memang belum bersedia bisa termotivasi untuk bahwa ini penting loh gitu ya, bahwa ini kita akan menghadapi anak-anak gitu ya yang belum boleh jadi akan bosan kalau kita begini terus. Nah, saya coba sampaikan ke kepala sekolah hal seperti itu. Oh, alhamdulillah berarti lengkap ya Pak rencananya, dari yang motivasi intrinsik teman sebaya maupun instruksi dari atasan. Bagus itu Pak, harus cepat dilaksanakan. Itu kira-kira kapan Pak mau melaksanakan hal itu? Karena kan kegiatan bagus harus bulan itu loh Pak. Betul sih Bu. Ya memang sih ini butuh waktu yang nggak sebentar Bu ya. Kita harus bikin konsepnya, paling tidak bikin modulnya, kemudian kita atur waktunya. Boleh jadi kita bisa, belum tentu gurunya bisa yang lain gitu kan. Ya saya sih berharap 1 sampai 2 bulan ini sudah selesai gitu Bu ya. Oh iya, alhamdulillah ya kalau memang sudah tahu langkah ke depannya dan apa yang harus dipersiapkan untuk langkah tersebut. Waduh, Bapak hebat banget nih Pak. Ternyata permasalahan Bapak tersebut bisa Bapak selesaikan dengan ide-ide yang Bapak miliki dan semangat juga ya Pak ya. Terima kasih banyak loh Bapak, saya jadi merasa terinspirasi loh dengan permasalahan Bapak. Alhamdulillah. Oh ya, justru saya yang terima kasih nih Bu nih. Jadi barangkali ada terkeluarkan mungkin ya ide-ide untuk ya bisa menjadi pemecahan Bu nih untuk permasalahan yang selama ini barangkali belum kita temui Bu gitu Bu. Betul Pak, dua kepala lebih bagus daripada satu gitu ya Pak ya. Insya Allah Bu. Iya Pak. Oke, Bapak punten. Alhamdulillah ya Pak, diskusi kita sudah menghasilkan satu kesimpulan yang baik, tapi sayangnya waktu sudah mulai
mendekati pukul 5, berarti harus ada sesi berikutnya nih Pak. Jadi kira-kira kapan nih Pak kita mau bisa melanjutkan sesi ini untuk mendengar kabar baik berikutnya dari Bapak? Mungkin kita baru mulai, progresnya ini akan berjalan selama kurang lebih 1 bulan saya Bu ya. Barangkali nanti bisa diketahui hasilnya itu di bulan yang kedua Bu ya. Apakah Bapak Ibu Guru sudah menerapkan hasil dari pelatihan yang kami akan coba. Berarti saya berharap sesi berikutnya bulan depan saya bisa mendengarkan kabar baik dari Bapak ya Pak ya. Amin Bu, insya Allah Bu, insya Allah. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mau berbagi permasalahan dengan saya. Insya Allah pada sesi berikutnya kita bisa berkolaborasi kembali ya Pak ya. Amin. Ya terima kasih juga Bu, khususnya Ibu setelah meluangkan waktu buat saya menghasilkan selalu insya Allah. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Sampai ketemu sesi berikutnya ya Pak. Assalamualaikum. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana Bu Rini? Iya Pak. Iya alhamdulillah saya baik. Pak ada waktunya Pak. Saya mau sedikit sharing nih Pak. Oh boleh dengan senang hati Bu Rini ya. Udah lama juga nih Bu Rini tidak ngobrol-ngobrol nih dengan saya. Gimana Bu Rini? Ada apa? Ini Pak kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama teman-teman mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya melihat teman-teman masih banyak yang belum mau membuat pembelajaran dengan mempergunakan GCR. Mereka masih banyak mempergunakan kertas, mereka masih banyak mempergunakan folio gitu ya Pak ya. Karena saya pikir kalau misalnya mempergunakan kertas, kemudian HVS dan sebagainya itu yang pertama biaya Pak. Yang kedua itu sepertinya merusak lingkungan Pak. Saya tuh agak aware sama hal-hal seperti itu. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya ikut pelatihan mengenai awareness mengenai lingkungan. Nah di sana dijelaskan bahwa untuk satu kertas itu harus memotong beberapa buah ranting gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan dipotong untuk membuat kertas itu akan sangat merugikan untuk lingkungan. Nah, saya coba berkomunikasi dengan teman-teman, tapi sepertinya mereka itu agak kurang setuju dengan ide saya. Padahal saya berpikir bahwa ide saya itu sangat menarik. Menurut Bapak bagaimana ya Pak? Biar saya bisa meyakinkan teman-teman bahwa penggunaan GCR, penggunaan email itu lebih baik daripada penggunaan kertas. Baik, jadi tujuan ini berkonsultasi dengan saya adalah bagaimana guru-guru agar bisa bertransformasi, berubah ya dari yang tadinya menggunakan kertas, menggunakan teknologi ya, salah satunya adalah GCR. Baik. Iya Pak, untuk mengurangi dampak pada lingkungan Pak. Betul. Apalagi sekarang kan global warming, kemudian banyak longsor yang di Cianjur itu kan karena pohon-pohon banyak ditebang Pak. Betul Bu Rini. Betul. Saya sangat setuju nih ya, Bu Rini sudah memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap apa yang terjadi di sekolah Ibu ya. Karena apa? Karena memang betul ya, kertas itu adalah sebuah benda yang dibuat dengan bahan baku pohon-pohon yang tentu saja harus ditumbangkan atau dikorbankan. Iya, Pak. Baik, ini saya sangat setuju dengan tujuan dari Bu Rini datang ke sini. Saya juga sangat menghargai dan tentu saja pastinya akan mendukung niat baik Bu Rini. Nah, Bu Rini, saya ingin bertanya nih tentang kegiatan guru-guru di sekolah Bu Rini. Kira-kira kalau saat ini andai kata guru-guru itu ada di rentang 1 sampai dengan 100, kira-kira berapa orang guru yang sudah beralih dari model lama menggunakan kertas tetapi sudah menggunakan GCR secara penuh? Kira-kira berapa Bu Rini?
dari 1 sampai dengan 10 kira-kira 5,5 Pak. 5,5. 6,5 ya. 5 Oke. 5,5. Iya. 5,5. Iya. Jadi hampir Masih setengah. 55% ya. Iya, iya. Guru-guru sudah beralih ya sebenarnya ke model pembelajaran menggunakan GCR atau dengan teknologi. Nah, Tapi masih ada juga yang mempergunakan combine gitu loh Pak antara GCR dengan iya. Jadi yang 55 itu masih combine ya, Bu? Belum Iya, masih dikatakan combine. paperless ya, masih combine ya. Belum, iya. Baik. Kira-kira kalau yang benar-benar sudah full gitu menggunakan digital, kira-kira berapa? Full digital itu 3 lah. 3. 3 ya, 3. Oke, 30% ya, atau 3 ya skalanya. Baik, Bu Rini. Jadi artinya sebenarnya 70% di sekolah Bu Rini guru-guru masih tetap menggunakan kertas ya. Masih butuh kertas ya. Iya, Pak. Masuk mungkin dalam kegiatan ujian gitu ya. Nah, ini adalah angka yang cukup besar nih Bu Rini. Betul, angka yang cukup besar ya. Yang tentu saja nantinya ini harus dipikirkan nih sama Bu Rini nih. Ya. Sama Bu Rini harus dipikirkan kira-kira dengan angka yang cukup besar ini, kira-kira rencana Bu Rini agar yang 70% ini atau yang mungkin masih campur-campur ya combine ini untuk beralih ke model pembelajaran menggunakan teknologi itu, kira-kira apa strateginya atau apa rencana dari Bu Rini? Itu habit ya Pak. Kalau misalnya kebiasaan itu memang agak sulit. Jadi untuk mentransformasi antara kebiasaan lama dan menjadi kebiasaan baru, kita memang tidak bisa frontal ya Pak. Kalau saya berpikir mungkin kita bisa melakukan persuasi secara individu dulu. Kalau sudah persuasi secara individu, mungkin kita bisa melakukannya secara kelompok. Lalu kalau sudah kelompok mungkin kita bisa melakukan persuasi terhadap pihak sekolah, stakeholder sekolah terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi mungkin ada tahap-tahapannya begitu ya Pak. Kalau misalnya langsung, saya khawatir juga. Oh iya Pak, bagaimana kalau instruksi dari kepala sekolah Pak? Baik, instruksi ya, instruksi Kepsek. Jadi, atau pengawas gitu. Pengawas. Jadi di sini saya tangkap Bu Rini punya beberapa alternatif ya Bu Rini ya. Iya Pak. Awalnya ingin persuasi terlebih dahulu. Ya. Nanti sudah ada tingkatan kelompok yang menggunakan, baru ke stakeholder, mungkin ke waka atau ke pejabat-pejabat yang ada di sekolah. Nah, mungkin juga Bu Rini berpikir ada juga instruksi dari kepala sekolah atau pengawas gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini semuanya mungkin dilakukan Bu Rini ya. Mungkin dilakukan ya, dan sesuai dengan yang Bu Rini sebutkan tadi, ini bisa dilakukan secara bertahap gitu. Karena mengubah habit itu betul ya, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Tentu saja harus ada prosesnya ya. Dan saya juga setuju bahwa policy atau kebijakan dari pengawas atau kepala sekolah nantinya mungkin yang akan paling berdampak untuk perubahan ini ya, karena memang beberapa guru dalam tanda kutip itu ada yang harus dipaksa ya, harus dipaksa. Iya Pak, betul. Kalau tidak dipaksa mungkin treatmentnya memang banyak guru-guru yang menganggap ini tidak penting ya, seperti itu. Nah Bu Rini, dari rencana-rencana yang sudah dilakukan tadi saya kira sudah sangat bagus ya. Kira-kira nih rencana apa atau tindak lanjut apa nih yang akan Bu Rini lakukan ya untuk membuat kegiatan ini bisa menjadi sukses ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, Bu Rini akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan pengawas gitu ya. Kira-kira ada lagi cara yang Bu Rini kira-kira bisa lakukan ya agar kegiatan ini bisa menjadi sukses? Kira-kira siapa saja Bu? Untuk hal yang mungkin saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah
berkolaborasi dengan kepala sekolah mungkin ya Pak ya, untuk mengeluarkan peraturan, imbauan, lalu mungkin memberitahukan keuntungan mempergunakan model-model paperless seperti itu dibanding mempergunakan kertas. Selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan dengan banyaknya kejadian-kejadian yang ada di luar bencana-bencana itu. Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Mungkin seperti itu Pak. Pertama adalah berbicara dengan kepala sekolah, kemudian melakukan sosialisasi, dan mudah-mudahan pada akhirnya mereka bisa merubah cara pandangnya mengenai penggunaan kertas. Baik Bu Rini, sangat bagus ya. Kira-kira dalam waktu kapan ini akan segera dilakukan Bu Rini? Kalau untuk saya lupa, nanti diedit ya. Kalau untuk menghadap kepala sekolah mungkin dalam minggu-minggu ini Pak. Kebetulan kan kita sudah selesai PAS, jadi mungkin hal ini adalah waktu yang paling cocok untuk dilakukan pada semester 2 nanti. Sementara untuk sosialisasi, saya kira kita harus melakukannya terus-menerus Pak. Karena seperti tadi saya katakan, untuk merubah suatu kebiasaan itu adalah hal yang agak susah. Jadi yang pertama adalah kepala sekolah dulu Pak, mungkin dalam minggu ini. Baik Bu Rini, jadi sudah ada komitmen ya dari Bu Rini akan segera melakukan kegiatan ini ya, segera melakukan aksi ini gitu ya. Ini sangat baik dan sangat saya dukung. Jadi jangan ini ya Bu Rini, jangan khawatir dengan nantinya banyak kendala gitu ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan ya Pak. Iya. Baik. Dan nanti dalam minggu-minggu yang akan datang, saya ingin tahu nih perkembangannya Bu Rini, dan jangan lupa ya. Saya mau ini bicara lagi Pak untuk membicarakan mengenai progres kegiatan saya masalah ini Pak. Mudah-mudahan Pak Asep ada waktu ya Pak ya untuk mendengarkan. Baik, selalu Bu Rini. Saya Pak. Baik, yang penting nanti Bu Rini bisa kabari saya dulu via WhatsApp. Nanti kita akan bahas lanjutnya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bu Rini, sepertinya ini kita sudah mau hujan nih Bu Rini. Mungkin iya, Pak. Nanti kita akan sambung lagi nih pembicaraan keren kita kali ini ya Bu Rini. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas masukannya. Baik, sama-sama Bu Rini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini. Selamat ya atas proses coaching yang dilakukan dengan Coach atau Pak Asep Pandrismana dan Coach Ibu Rini Handayani. Luar biasa kalau tadi saya perhatikan, saya simak dari proses awal hingga akhir. Kita lihat semua urutan dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab serta kesimpulan yang telah dilakukan. Semuanya sesuai dengan urutan yang telah dilakukan oleh Pak Asep selaku coach. Tadi telah dipaparkan oleh Bu Rini tentang kendala permasalahan yang ada di sekolahnya, bagaimana merubah para guru yang masih menggunakan cara lama gitu, menggunakan kertas ya untuk segala aktivitas baik pembelajaran, media ajar, tapi berubah menggunakan teknologi gitu ya, baik bisa berupa GCR gitu kan, atau media yang lain. Karena apa tadi Bu Rini tujuannya yang dicapai agar dapat paling tidak berperan ya untuk bagaimana menjaga lingkungan ya, karena lingkungan tadi kan sebagaimana terjadi ya tercemar karena kertas gitu dan sebagainya, itu dikarenakan salah satunya adalah masih berjalannya proses belajar mengajar yang menggunakan paper atau kertas gitu ya. Nah, tadi juga dapat digali potensinya oleh Pak Asep terkait tujuan yang akan disampaikan oleh Bu Rini, sehingga
ada target-target nilai. Salah satunya adalah penggunaan kertas masih 5,5% tadi Bu Rini sampaikan, dan penggunaan teknologi baru 3%, atau dengan digital ya baru 3%. Nah, identifikasi masalah yang sudah digali oleh Pak Asep sehingga Bu Rini menyampaikannya dengan gamblang, dengan mengalir gitu ya, perbicaraan mengalir begitu enak ya, begitu cair. Saya kira itu merupakan proses coach yang cukup baik, sehingga di akhir tadi saya melihat adanya tahapan-tahapan rencana aksi yang akan Bu Rini lakukan. Tadi diantaranya adalah dari mulai persuasi sampai bagaimana melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah sehingga terbentuklah kebijakan ya, kebijakan pimpinan, sehingga bisa membantu Bu Rini dan teman-teman yang memang punya rencana perubahan tadi dari kertas ke teknologi. Nah, saya kira semua yang dilakukan oleh Pak Asep dan Bu Rini, proses coaching ini sudah memenuhi seluruh tahapan-tahapan yang seharusnya disampaikan. Dan saya ucapkan selamat nih. Mudah-mudahan hasil akhirnya saya juga berharap bisa dapat informasinya nih dari Bu Rini, agar paling tidak juga sekolah kami pun mungkin barangkali juga sama, bisa juga menggunakan hasil yang telah Bu Rini coba. Mudah-mudahan menjadi nilai praktik baik buat sekolah kami juga. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk proses coaching Pak Asep dan Bu Rini. Terima kasih atas praktik baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.